Pemirsa, intens investigasi. Drama masih terus mewarnai kandasnya rumah tangga 29 tahun, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Apalagi sesaat setelah Kang Emil memberikan klarifikasinya serta meminta maaf kepada sang istri, tiba-tiba saja media sosial kembali dihebohkan dengan kabar dugaan main api. Mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu, dengan artis seksi Aura Kasih. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, dugaan itu muncul setelah beredarnya sejumlah foto yang diduga memperlihatkan Ridwan Kamil bersama Aura Kasih, termasuk di depan salah satu restoran saat mereka tengah berlibur di Italia. Lantas, apa ungkapan Lisa Mariana saat Aura Kasih dikaitkan netizen dengan Ridwan Kamil? Seperti apa bantahan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait dugaan orang ketiga dalam perceraian mereka? Dan seperti apa pula peringatan Ayu Aulia terhadap Aura Kasih? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah isu yang mengaitkan sosok Aura Kasih dengan rumah tangga Ridwan Kamil, Lisa Mariana justru mengunggah kalimat bernada sindiran yang diduga ditujukan kepada seseorang. Sindiran itu muncul saat beredar foto-foto Aura Kasih di Italia yang disebut netizen memiliki kesamaan dengan foto Ridwan Kamil. Lisa pun menuliskan keinginannya mendapat fasilitas keliling Eropa sehingga memicu spekulasi publik. Dulu aku cuma dikasih fasilitas di Bali sama biaya kuliah. Kan mau juga Eropa. Sindir, Lisa, benarkah unggahan itu menyasar pihak tertentu? Menjadi sosok wanita yang sempat secara terang-terangan mengakui memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana pun mengungkap hal mengejutkan terkait keberadaan sosok wanita lain yang diduga berada di balik kehidupan mantan gubernur Jawa Barat itu. Ya, Lisa mengaku jika ia sudah mengetahui kabar soal sosok Aura Kasih yang dikaitkan netizen dengan retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Yang tidak kalah mengejutkan, Lisa juga menyebut masih ada sosok Lisa-Lisa yang lain di kehidupan mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Dan berikut penjelasan Lisa Mariana. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Karena aku tuh kayak gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Sementara itu, terlepas dari sikap dan tindakannya yang acap memantik kontroversi, Lisa Mariana pun menjelaskan alasan dirinya meminta maaf kepada Atalia Praratya. Ya, Lisa mengakui jika permintaan maaf yang telah disampaikannya kepada Ibu Cinta sejak setahun lalu itu
dilandasi rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Mantan model majalah dewasa ini juga mengakui jika dirinya pun ikut merasa sedih kala mendengar kabar ibu Cinta akhirnya menggugat cerai sang suami. Dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan ya kalian tau lah gitu. Iya, karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu karena ya banyak ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan bertemu dengan awak media, Aura Kasih menyebut jika tujuan hidupnya sekarang ini hanya terfokus kepada putri semata wayangnya, Arabella Amaral, buah cintanya dengan sang mantan suami, Eric Amaral yang berkebangsaan Brazil. Selain itu, artis kelahiran Bandung ini juga mengakui jika sosoknya yang dulu adalah perempuan yang senang bekerja. Namun sayangnya, uang dari hasil kerjanya itu hanya ia gunakan untuk hura-hura, sehingga tidak jelas keberadaan dan jejaknya. Oh iya dong, pas jadi seorang ibu. Sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini hampir tahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu? Nggak jelas Mbak, kayak ngejelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa, akhirnya kan hura-hura. Uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Selain Tujuannya jelas, terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Jadi kayak kita mau ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Dari ungkapan Lisa Mariana saat Aura Kasih dikaitkan netizen dengan Ridwan Kamil. Lalu seperti apa bantahan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait dugaan orang ketiga dalam perceraian mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah kabar panas gugatan cerai yang dilayangkan sang istri, Atalia Praratya, secara mengejutkan pihak Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara. Ya, selain mengungkap agenda sidang cerai perdana yang telah digelar kemarin, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam gugatan cerai tersebut. Berikut pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil kepada awak media. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu
kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK gitu. Jadi nggak ada, tidak ada nama lain ya. Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Belum. Sementara terkait alasan kliennya menggugat cerai sang suami, Ridwan Kamil yang telah 29 tahun menjadi pasangan hidup dan memberinya 2 orang anak, kuasa hukum Atalia Praratya ternyata punya jawabannya sendiri. Dan inilah jawaban dari kuasa hukum Ibu Cinta. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat ibu dan bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Ibu, sebelumnya mohon maaf tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasannya Bu? Mohon memahami kondisi saya kan ya, terima kasih. Nanti ya Kak ya. Mungkin alasan menggugat apa sih Bu? Sorry. Menepikan bantahan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait dugaan orang ketiga dalam perceraian mereka. Lantas, seperti apa peringatan Ayu Aulia terhadap Aura Kasih? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Isu yang mengaitkan Aura Kasih dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ternyata turut memancing komentar Ayu Aulia. Meski mengaku tidak mengetahui kebenarannya, namun tetap saja Ayu melontarkan sindiran tajam kepada sosok berinisial AK. Ya, Ayu menegaskan bahwa mengakui kesalahan jauh lebih terhormat daripada terus bersembunyi. Pernyataan itu pun memicu spekulasi. Apakah sekadar opini pribadi atau isyarat atas sesuatu yang sebenarnya terjadi? Tanggapan saya kaget banget. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti benar gitu aja. Kan netizen maha benar. Tapi tahu kalau yang pernah dengar mungkin Mbak Lisa yang lebih tahu. Kenapa nggak tanya Mbak Lisa? Kan dia lebih tahu harusnya. Tapi kalau masalah AK dan RK, ya kalian luar biasa. Pokoknya keren banget. Buat Mbak AK mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet di balik batu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.